Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Hasnita dan 2 rekan saya yang bernama Iftia Al-Fatihah Joti Azhara dan Putri Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan amplifikasi DNA. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi kami yang diawali oleh rekan saya, Iftia Al-Fatihah Joti Azhara. Pengertian amplifikasi DNA. Amplifikasi adalah suatu proses untuk menggandakan molekul DNA, bahkan dapat mengubah molekul RNA menjadi molekul DNA. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu dengan cara in vitro. PCR adalah metode yang dapat memperbanyak amplifikasi atau DNA secara in vitro atau ekstraseluler. Metode PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106 sampai 107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyaknya DNA target. PCR digunakan untuk identifikasi penyakit genetik, seperti infeksi oleh virus, diagnosis dini penyakit seperti AIDS, genetic profiling in forensic, legal in bio, diversity application, seed-directed mutagenesis of genes, dan mRNA quantitation di sel ataupun jaringan. Komponen amplifikasi DNA atau PCR. Yang pertama ada template DNA. Ukuran target amplifikasi biasanya kurang dari 1000 pasangan basa atau BP atau 1 kilobase. Hasil amplifikasi yang efisien antara 100 sampai 400 pasangan basa. Walaupun kemungkinan hasil amplifikasi lebih dari 1 kilobase, tetapi prosesnya kurang efisien karena produk yang panjang rentan terhadap inhibitor yang mempengaruhi kerja enzim DNA polimerase dan waktu yang diperlukan lebih lama. Hal ini dapat menyebabkan hasil amplifikasi yang tidak diinginkan atau tidak efisien. Komponen yang kedua ada primer spesifik, di mana primer spesifik ini disusun dari sintesis oligonukleotida sepanjang 15 sampai 32 pasangan basa, dan primer ini mampu mengenali urutan yang akan diamplifikasi. Untuk standar amplifikasi, sepasang primer akan mempunyai kisaran pasangan basa sekitar 20 pasang panjangnya pada tiap primernya. Komponen yang ketiga ada enzim DNA polimerase. Enzim ini bersifat termostabil dan diisolasi dari termos akuatik. Jadi aktivitas polimerisasinya, DNA-nya dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Dan aktivitas enzimatik ini mempunyai waktu paruh sekitar 40 menit pada 95 derajat Celcius. Biasanya untuk setiap 100 mikroliter, volume reaksi ditambahkan 2,0 sampai 2,5 unit. Selanjutnya komponen yang keempat ada buffer PCR. Jadi buffer PCR ini berkaitan erat dengan konsentrasi Mg2+ atau ion magnesium. Mengapa demikian? Karena buffer PCR ini merupakan faktor yang sangat kritikal karena kemungkinan dapat mempengaruhi proses annealing primer, temperatur disosiasi untuk DNA template, dan produk PCR. Hal ini disebabkan karena konsentrasi optimal ion Mg2+ itu sangat rendah. Jadi hal ini penting untuk preparasi DNA template yang tidak mengandung konsentrasi chelating agents yang tinggi, seperti EDTA atau fosfat. Selanjutnya komponen yang terakhir atau yang kelima ini ada PCR thermal cycler.
Jadi PCR thermal cycler ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Perkin-Elmer sebagai pemegang paten asli. Pada saat ini telah diproduksi berbagai macam tipe alat PCR thermal cycler ini dari berbagai perusahaan yang bergerak dalam bioteknologi. Selanjutnya kita masuk ke tahapan amplifikasi. Jadi tahapan amplifikasi DNA ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada denaturasi untai ganda DNA. Jadi denaturasi ini merupakan langkah yang kritis selama proses PCR. Temperatur yang tinggi pada awal proses menyebabkan pemisahan untai ganda DNA. Temperatur yang baik berkisar antara 92 derajat Celcius sampai dengan 95 derajat Celcius. Jadi suhu 94 derajat Celcius merupakan pilihan standar. Jadi pada tahap ini molekul DNA dipanaskan sampai suhu 94 derajat Celcius yang menyebabkan terjadinya pemisahan untai ganda DNA menjadi untai DNA tunggal. Untai DNA tunggal inilah yang menjadi cetakan bagi untai DNA baru yang akan dibuat. Yang kedua ada tahapan primer annealing atau tahap penempelan. Jadi pada tahap annealing ini, suatu primer terhadap DNA target tergantung pada panjang untai, banyaknya kandungan GC, dan konsentrasi primer itu sendiri. Jadi optimalisasi temperatur annealing ini dimulai dengan menghitung melting temperature atau TM dari ikatan primer dan DNA template. Jadi cara mudah menghitung untuk mendapatkan melting temperature yang tepat menggunakan rumus TM. Selanjutnya tahapan yang ketiga ada DNA polymerase extension atau tahap pemanjangan. Jadi tahap extension ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA. Dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida, DNA target akan bergerak dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen dari untai tunggal DNA. Optimasi amplifikasi DNA dengan PCR. 1. Konsentrasi enzima yaitu A 1-2,5 unit per 100 mikroliter larutan reaksi. B. Tergantung dari template target dan primer. C. Setiap sampel perlu dioptimasi dianjurkan antara 0,5 sampai 5 unit per 100 mikroliter. 2. Deoksinukleotida trifosfat yaitu A. Stok DNTPS harus netral pH 7,0. B. Disimpan dengan konsentrasi 10 ml pada suhu min 20 derajat Celcius. C. Spesifitas dan ketelitian naik dengan rendahnya konsentrasi sebab dengan konsentrasi yang rendah memperkecil kemungkinan terjadi salah penempelan primer. 3. Konsentrasi Mg2+. Optimasi konsentrasi ion Mg ini sangat penting sebab konsentrasi ion Mg akan mempengaruhi penempelan primer, suhu diisosiasi baik jalin, DNA template maupun produk PCR. Apesifik produk pembentuk primer, dimer, aktivitas enzim dan ketelitian. 4. Konsentrasi primer yaitu A dianjurkan antara 0,1 sampai 0,5 mikrometer. B. Semakin tinggi konsentrasi primer menyebabkan terjadinya salah tempel, misprinting, terjadi penumpukan produk yang tidak diinginkan, dan terjadinya primer sampai dimer. 5. Suhu annealing. Suhu annealing terbaik 5 derajat Celcius di bawah TM-nya. Suhu antara 5 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius akan menghasilkan produk yang bagus. Yang C. Suhu terlalu tinggi menyebabkan penempelan primer tidak betul dan kesalahan perpanjangan pada ujung 3 aksen primer sehingga suhu annealing sangat kritis, lebih-lebih pada putaran-putaran permukaan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan pada saat akhir presentasi.
Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.